You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Konstitusi Dirjen Kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kerja tahun 2022. Nama saya Imam Rusdiana, sarjana Pendidikan Islam, guru di SMA Negeri 1 Batokna, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Kamis 12 Januari 2023 melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kerja tahun 2022 dengan materi hormat dan patuh pada orang tua dan saudara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haunt your mind and your heart is full of shame, but don't despair and never lose hope, 'cause I'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum pembelajaran materi ini kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Silakan Mas Satria bisa memberi doa, dilanjutkan untuk membaca ulul kitab surat Al-Fatihah. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Mari kita baca ulul kitab surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada ibu absen? Jangan bilangnya dulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Alhamdulillah, dari semuanya sehat, selalu menjaga kesehatannya, hingga tetap semangat di dalam belajar untuk ilmu. Tetap rajin. Yang membedakan dari yang lain itu adalah rajinnya kalian itu adalah untuk membedakan yang lainnya. Oke, tetap semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Masih ingat untuk materi yang kemarin apa? Masih ingat? Masih ingat apa Mas Satria materi kemarin? Materinya tugas tablik dan dakwah. Oh iya, materinya untuk yang kemarin, minggu kemarin adalah tentang khutbah tablik dan dakwah. Apa yang membedakan di antara ketiga itu? Apa khutbah tablik dan dakwah? Perbedaannya yaitu dakwah adalah usaha untuk mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sedangkan khutbah adalah ceramah agama yang telah dijalankan waktu dan dengan rukun. Dan tablik merupakan metode dakwah dengan lisan yang dilakukan di tempat tertentu dengan sejumlah hadirin. Kalau khutbah itu memang yang membedakan itu adalah di dalam syarat dan rukunnya. Kalau khutbah kan memang ada rukunnya, kemudian tablik itu harus ada apa dengan khalayak, maksudnya hadirin secara apa ya, di dalam lingkupnya, dalam luas masyarakat. Tapi kalau dakwah itu adalah tugas kita semuanya, tidak hanya
tugasnya para ulama, kiai, nah, ustadz, ustazah itu tidak kalau di dalam berdakwah, tapi balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Jadi dakwah itu adalah tugas kita semuanya, mengajak yang penting amal ma'ruf nahi munkar. Itu berarti sudah salah satu kita melakukan dakwah. Kemudian coba kita amati di dalam gambar berikut ini. Tentang apa ini? Nah, ada yang tahu? Anak yang membentak ibunya. Anak yang berlaku kasar, membentak terhadap ibunya. Kemudian yang kedua, oke Mas Il. Anak yang malu dengan ibunya karena mungkin ibunya yang miskin. Oh ya, anak yang mungkin malu deh kepada ibunya, yang mengusir ibunya, mungkin karena ibunya miskin deh. Kemudian anaknya sudah sukses berhasil dan lain sebagainya. Dari sini bisa kita dengan pengamatan gambar ini berarti apa ini materi hari ini kita tentang hormat dan patuh kepada atau pentingnya hormat dan patuh kepada dan apa tujuan pembelajaran kita hari ini berarti mampu menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua. Berarti kalian nanti dituntut untuk bisa dapat apa lagi? Menghormati, patuh. Kemudian bisa menganalisis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian nanti kalian juga dapat yang terakhir itu apa lagi? Dapat apa? Mempresentasikan apa tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terima kasih tentang apa itu pengamatan dari ini. Nenek berusia 71 tahun diusir oleh anaknya dari sebuah rumah mewah di Aceh Tengah. Sang anak juga menuntut ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Katanya dia yang punya rumah dulu. Katanya bilangnya kami menumpang di sini. Coba kebayangkan seorang ibu diusirnya dari rumahnya sendiri. Sungguh ironis, sang ibu yang awalnya percaya dengan anak sulungnya menyimpan sertifikat tanah dan bangunan rumahnya malah disalahgunakan bangunnya. Bahkan perilaku durhaka ASN ini diadukan kepada Bupati Aceh Tengah melalui video yang viral di media sosial. Demi jalan tertati, nenek Kausan diusir dari rumahnya, bahkan diminta mengganti kerugian sebesar 200 juta rupiah karena telah menempati rumah tersebut selama 2 tahun. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusran Yusuf Ainus melaporkan. Tentang apa ini tadi? Mana ya? Durhaka terhadap kenapa dikatakan durhaka? Menggugat orang tuanya sendiri. Hanya karena apa? Warisan. Pantaskah di dalam kehidupan seperti itu sebagai anak kepada orang tuanya? Tidak. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Saya menunjukkan babu. Iya. Karena yang telah mengandung melahirkan kita taruhannya nyawa, merawat, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua yang merawatnya, kemudian melahirkannya, kemudian mendidiknya, terus apalagi Mbak? Membesarkan. Terima kasih Mbak Dira, kita berikan applause. Pentingnya hormat dan patuh pada orang tua tentunya ada perintahnya, karena itu penting, wajib, atau dikatakan dalam istilah Islam berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Birrul walidain. Berarti ada perintah Allah. Nah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena ridho Allah adalah ridho orang tua, kemudian murka Allah murkanya orang tua. Maka inilah kenapa Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, karena pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua, kemudian murka Allah
itu juga terletak dalam muka dalam surat Al-Isra yang artinya seperti itu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam surat Al-Isra ayat 23, kemudian coba Mas Satria bisa membaca ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Mas Satria. Dalil perintahnya di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan juga 24 yang dibacakan oleh Mas Surya. Terima kasih. Dan kita amati untuk video yang kedua. Rahim, tunggu nak. Udah anakku, Rahim, makan kau dulu nak. Buru-buru papa, terlambat janjian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, mana ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Kita mulai dengan soal nomor 1. Kira-kira apa soalnya? Buat dia semuanya kaget. Apakah soalnya matematika? Apakah soalnya bahasa Inggris? Teringatku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Nah, kamu dengan dia, usahakan jangan seperti ini pakaian karena rezeki masuk. Kenapa cuma? Kan saya gitu, sama juga. Jadi kamu sih kayak aku. Kan begitu, mama mau lihat baik, ayah lihat baik, pas seperti ini. Kita itu main sekali di kampus jadi, betul ya? Kalau kita makan itu mah, nggak boleh dimakan daging. Ingat siapa kata dokter? Darah tinggi ki, kolesterol juga. Sedikit ya namanya keras. Ini mah paling kasih tahu, kan beneran. Demi kebaikan tadi juga mah. Pokoknya nggak boleh dimakan ini. Sampai ke pulang ujian, kita nggak boleh makan ini. Kenapa dia pulang? Mak. Mama, tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Itulah maka pentingnya kita menghormati orang tua dan inilah bahwa luar biasa jasa orang tua terhadap pengorbanan untuk semuanya, dari mulai kita dilahirkan sampai kita besarkan sampai sini
ridho Allah pun itu terletak di dalam ridho Allah. Sampai murkanya Allah itu juga terletak di dalam murkanya Allah. Karena itulah kunci kita ingin sukses berhasil itu adalah karena kita berbakti kepada orang tua. Kalau bisa ada tidak apa itu dalam kita isi dulu. Bit 1, bit 2, bit 3. Kita semangat. Sudah. LKPD-nya, kemudian silahkan nanti membentuk kelompok terbagi menjadi 5 kelompok. Nanti diberikan LKPD yang harus kamu kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian nanti presentasikan di depan kelas. Oke? Sebelumnya, coba kita sebelum LKPD dibagikan, kita amati video ini. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mencintai sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, cetakan Bayrut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah menalihkan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazar di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadatnya. Ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya?" Dasar Rasulullah SAW. "Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku." Berarti luka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, bukan Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" Salah ibunda Alqamah, "Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tega melihat membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri." Racun ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Diri zat yang menganggap jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih bukan kepadanya," kata Rasulullah SAW panjang lebar. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslim yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, "La ilaha illallah." Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya luka sang ibunda yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat." Setelah ibunya yang ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Terima kasih. Nanti sebagai acuan kalian untuk bisa mengerjakan di LKPD setelah kalian bisa mengamati video ini. Silakan untuk membentuk 5 kelompok untuk kelompok diskusi. LKPD-nya sudah terlihat mengamati video nanti deh. Sebagai acuan kalian nanti sudah mengerjakan LKPD. Is by your side, inshallah, inshallah. Kesulitan dalam mengerjakan bisa ditanyakan. Apabila kesulitan dalam mengerjakan bisa browsing internet atau di dalam buku paket kalian. Silakan bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau sudah selesai nanti presentasikan di depan kelas.
turn to Allah. He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama nama saya Satria Dermawan nomor absen 31. Saya Dila Karisma Lamitasari nomor absen 9. Saya Ida Sylvia Pratama nomor absen 15. Saya Nadila Ramadhan nomor absen 20. Saya Amelia Fatmawati nomor absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pada gambar yang pertama, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kedua orang tua kaitkan dengan kisah Alqamah tadi. Jawaban dari hasil diskusi kami dari kisah Alqamah dapat kita petik yaitu pentingnya kita lemah lembut dalam bertutur kata pada kedua orang tua. Yang kedua, senantiasa bersikap sopan dan santun kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bersikap sabar dan menahan marah. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Yang kelima, ringan tangan menjalankan perintah orang tua. Dan yang terakhir, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepadanya, yaitu kepada orang tua. Pertanyaan yang kedua, coba kalian amati bagian di atas, kemudian rumuskan sejauh mana peran orang tua, guru, dan masyarakat bagi peserta didiskusikan dengan kelompok lain. Hasil diskusi kami adalah: 1. Pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan dilarang berkata kasar yang menyakiti keduanya. 2. Kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang akan menjadi sumber motivasi meraih mimpi. Karena ridho Allah terletak keriduan orang tua dan murka Allah terletak murka orang tua. Pertanyaan ketiga, kaitkan dengan pesan yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 4. Hasil diskusi kami adalah hubungan kemitraan yang sangat penting antara guru, orang tua, dan hubungan kemitraan yang sangat penting antara guru, orang tua, dan masyarakat terhadap siswa atau anak didik menjadi satu hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Memberi manfaat terhadap perkembangan psikologis, akademis, dan religius. Jika salah satu unsur tersebut tidak baik, maka akan sangat mungkin akan menjadikan anak didik juga tidak baik. Mungkin tidak patuh kepada orang tua, tidak punya sopan santun terhadap guru, dan juga dalam masyarakat. Kebijakan salah satunya adalah peran orang tua, guru, dan masyarakat tidak dipakai. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Ya, betul. Bagaimana sikap kita seharusnya kepada orang tua? Ya, seharusnya kita itu tidak membentak kedua orang tua, selalu berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, dan tidak bersikap kasar kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah itu terletak di kedua orang tua dan muka Allah terletak pada muka kedua orang tua. Ya, jawaban dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa kita simpulkan dari presentasi tadi apa kesimpulannya? Berarti bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban dan ridho Allah. Terletak keriduan orang tua dan murka Allah terletak murka orang tua. Orang tua lah yang sudah melahirkan kita, mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih sayangnya tanpa lelah dan mengeluh. Jangan pernah berkata kasar, apalagi menyakitinya. Terima kasih. Orang tua
karena dari mulai melahirkan sampai membesarkan kita hingga sampai saat ini gitu. Kemudian Ibu saya, beri kesempatan saya membahagiakan dia, beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri pun dan kanan dipegang, Pak. Ini saya mau kepada antum, kalau masih ada orang tua, atau jangan sia-siakan. Karena kalau sudah nggak ada, sulit untuk menemukannya, sulit. Ya, itu anugerah. studio Qultu thumma ayyan. Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala, Masya Allah, thumma birrul walidain. Setelah itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi. Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua, itu diletakkan urutannya setelah sholat 5 waktu disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 'Alayya ya wa 'ala walidayya. Orang itu mesti sadar, anak mesti tahu, mulai dari usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya. itu motivasi buat kita bahwa kata Rasulullah, bisa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali di rumahmu? Jawaban kata Rasulullah berkata, ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Sampai 3 kali, ibumu baru. Maka inilah bahwa orang tua luar biasa di dalam kehidupan kita, punya peran penting di dalam kehidupan kita. Keberhasilan, kesuksesan kita semuanya itu adalah tidak lain dari doa orang tua. Maka semuanya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Kesimpulannya seperti itu, tidak ada yang ditanyakan. Kemudian untuk tugas minggu yang akan datang, jadi tentang kita nanti mempelajari tentang kisah berbakti kepada siapa? Guru. Depan pelajari materi tentang kisah-kisah berbakti kepada lingkungan dan patuh kepada bagaimana sikap kita nanti terhadap guru, bagaimana dalam pelajaran sikap kita nanti terhadap seorang guru, karena guru juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Jasanya yang juga luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Habis buka tutup. Bismillah lagi. Biar semangat. Ridwan. Itu. Fitri. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini itu khairunas al-linas, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Terima kasih untuk semua. Kita akhiri, kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause Allah is always by your side, Insha'Allah.